Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda, kembali lagi nih di konten SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Nah, kita udah lama banget gak ketemu. Dan hari ini saya Ulfa Rahmi sedang berada di studio podcast ya, yang mana kita membahas mengenai Tombuloma. Ada yang tahu nggak apa itu Tombuloma dan apa aja nih maksud dari Tombuloma itu? Pasti para sobat muda udah kenal dengan Tombuloma, tapi nggak tahu sejarahnya. Ini kita akan bahas di sini dan kita sudah ada kedatangan tamu spesialnya. Halo Bapak Ibu, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan, tapi lebih enaknya saya atau ibu-ibu ya saya kenalin ya. Atau ibu aja dulu perkenalkan diri kepada sobat muda agar lebih enak aja Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Hai Sobat Muda semuanya. Perkenalkan, saya Nila Resmita, biasa dipanggil Ibu Nila. Saya selaku pembina dari UMKM SMK, yang mana UMKM Tombuloma ini terdiri dari 16 SMK negeri dan swasta. Wah, Ya, luar salam kenal biasa. dari kami UMKM Tombuloma. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya nih kita penasaran sama ibu yang cantik ini. Silakan Ibu. Halo Sobat Muda, senang sekali saya hari ini bisa hadir ya di acara podcast ini. Ya. Saya Winda, saya bekerja di PT Pertamina Hulu Rokan, tepatnya di tim Corporate Social Responsibility. Oke, luar biasa. Pada ngerti nggak sobat muda? Pastilah kita akan belajar di sini ya Bapak Ibu ya. Dan ini nih Bapak yang paling cakep di antara kita semua nih ya. Silakan Pak. Oke, assalamualaikum sahabat muda. Ya. Perkenalkan, nama saya M. Afridon. Ya. Saya dosen Politeknik Negeri Bengkalis. Kebetulan saya PIC untuk program pemberdayaan ekonomi pemuda dan perempuan tahun 2024. Oke, luar biasa. Nah, pasti pada penasaran nih, apa sih pembahasan kita kali ini? Ada PHR Pertamina, ada dari pendidikan vokasi, ya, dan ada juga dari Tombuloma. Pastinya saya ingin tanya dulu sama Bu Nila. Ini Tombuloma itu apa, Ibu? Biar sobat muda pada tahu, ya. Oke, baik. Pada hari ini kita berbincang tentang UMKM ya, Ya. UMKM Tombuloma. Nah, kalau bercerita apa itu Tombuloma? Kalau dari bahasa kita lihat, tambul itu merupakan kudapan atau makanan kecil yang biasanya kalau di desa-desa, di kampung-kampung pada sore-sore hari itu istri-istri dari petani atau yang suaminya berladang itu membawa makanan kecil Iya. atau kudapan. Itu biasanya disebut dengan tambul. Jadi kudapan kecil atau makanan kecil. Oke, tambul Nah, ya Bu ya? Tambul. Oh, tambul. Kata tambul. Nah, kalau loma ini adalah dari bahasa Kampar yang Iya. artinya adalah enak. Enak. Jadi loma, Loma. enak. Jadi kita berharap dari sebuah nama Tombuloma, makanan atau kudapan kecil yang enak yang insya Allah kita sajikan dinikmati oleh konsumen yang menikmati produk-produk kita melalui UMKM Tombuloma. Wah, luar biasa. Saya kira ini bahasa Minang, Bu. Tombuh ya, Pak ya. Ada orang Minang, Bapak jangan tadi, Bu. Bapak Minang. Iya, karena sekilas terdengar tombuh. Tambu ceda gitu. Bisa juga sih. Iya. Karena kedengaran tombul, tepatnya tombul ya, Pak. Jadi kalau sudah beli produknya UMKM Tombuloma harus bertambah. Iya. Harus nambah sekali, harus dua, harus tiga kan. Dan kabarnya kalau tombul itu tambahan nagih tuh. Ya, nggak, Pak? oke. Nagih. Oke. Nah, untuk pada UMKM nih sejarah atau filosofi dari Tombuloma luar biasa juga. Dan pastinya ini apa sih kaitannya dengan PHR nih? Mungkin dengan UMKM dengan Tombuloma ini apa sih Bu Ya. kaitannya? Baik. Mungkin saya cerita dulu dari kenapa UMKM merupakan bagian dari program CSR kita. Iya. Tadi juga Mas Panji sudah menyampaikan juga ya bahwa program CSR-nya PT Pertamina Hulu Rokan ini sebenarnya ada 4 pilar ya. Jadi ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Nah, pengembangan UMKM merupakan salah satu bagian dari turunan dari tema pemberdayaan ekonomi. Ya. Nah, saat ini untuk program pemberdayaan ekonomi kita itu sebenarnya ada banyak, tidak hanya di SMK saja, tapi Ya. juga ada beberapa klaster, kita menyebutnya sebagai klaster ya, Ya. kelompok gitu. Mm-mm. Nah,
untuk SMK ini sebenarnya merupakan klaster dari vokasi sendiri, kemudian juga klaster dari pemuda. Nah, dalam melaksanakan program pengembangan UMKM ini kita bermitra dengan Politeknik Bengkalis. Jadi itu bisa dilihat bagaimana program CSR PT Pertamina Hulu Rokan itu dibuatnya itu pentahelix. Jadi melibatkan ada 5 unsur. Salah satunya yang paling penting adalah unsur perguruan tinggi, dalam hal ini Politeknik Bengkalis. Nah, kenapa SMK, kenapa UMKM? Tadi juga sudah dijelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian, salah satu tulang punggung dari perekonomian Indonesia gitu ya. Di masa di masa Covid, di masa resesi dulu gitu ya. Yang paling tetap bertahan itu adalah UMKM. Nah, kemudian juga kenapa di SMK? Karena kita melihat, kita ingin kontribusi PHR itu sebenarnya mendukung pergub vokasi nomor 6 ya. Kemudian juga kita, program-program kita itu semuanya sebenarnya fokusnya bagaimana kita memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasi kita agar mandiri. Nah, kita melihat dengan dukungan terhadap program pemerintah, kemudian juga SMK sendiri saya lihat itu memang sangat potensial. Saya pernah cerita ke Bu Nila, waktu itu kita acara semarak ke SMK ya, Rakor vokasi. Rakor vokasi itu awalnya kemudian juga setelahnya saya bilang ke Bu Nila, Bu, ternyata hebat-hebat sekali. Memang benar nih SMK hebat sekali. Punya potensi di sana. Punya potensi. Betul. Sekaligus juga Riau ini tadi kalau nggak salah Pak Yani yang ngomongnya, itu kulinernya enak-enak gitu. Dan kita melihat ternyata anak SMK itu nggak kalah dengan emak-emak UMKM. Betul. Nah, jadi kami melihat potensi itu, kemudian kami menggabungkan dengan program CSR kami, ini kita bisa ngapain nih gitu. Nah, kayaknya kita bisa bikin nih satu klaster lagi, which is itu adalah klaster SMK. Seperti itu. Nah, itulah sebenarnya bagaimana benang merahnya dari awalnya kita ingin menjalankan program CSR, kita ingin memberdayakan ekonomi masyarakat, tapi di satu sisi kita juga ingin ada fokus. Jadi fokusnya itu kalau untuk SMK adalah pemuda. Seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti jangan kira PHR itu perminyakan, karena orang semua mikir itu ya Bu ya, iya Pak ya. Karena orang mikir PHR Pertamina kenapa ke UMKM, betul nggak Bu? Nah itu gimana Bu tanggapan Ibu mengenai ini tadi? Kami kebetulan saya bertugas juga di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang tepatnya lagi di bidang SMK. Ini sangat menyambut baik sekali apa yang sudah dilakukan oleh PHR. Memang pada saat itu saya cerita sedikit lah ya, boleh. Kenapa UMKM ini bisa berdiri, di lingkungan SMK, sejarahnya kan begitu. Jadi begini, pada saat itu pertama kali pada tahun 2022, November 2022, pada saat itu kita melakukan rakor pendidikan vokasi. Pada rakor itu kita ada beberapa narasumber, yang salah satunya narasumber industri kita adalah dari PHR. Dan kebetulan saat itu adalah Bu Winda lah sebagai pematerinya. Di situ temunya. Karena pesertanya adalah 314 sekolah yang tergabung saat rakor vokasi. Se-Indonesia? Se-Riau. Oh, se-Riau. 314 SMK saat itu yang berada di Provinsi Riau hadir. Salah satunya menanyakan bahwa kami SMK sudah punya produk, sudah ada produk yang kami miliki, tetapi kami terkendala masalah pemasaran. Nah di sini, jadi pemasaran inilah yang menjadi kendala terbesarnya SMK saat dia mempunyai produk, nggak tahu mau dipasarkan kemana. Nggak tahu mau di show up kemana, promosi kemana. Nah, jadi saat itu Bu Winda berusaha mencarikan jalan solusi bagaimana kalau memang itu yang menjadi kendala, PHR akan menjembatani. Nah, tentunya tidak langsung dibina oleh PHR, dilihat dulu. Nah, awal pertama setelah 2 minggu setelah kita rakor vokasi, kita lakukanlah pertemuan dengan cara mengkurasi produk. Jadi produk-produk yang dimiliki oleh SMK itu dikurasi dengan adanya PHR dan ada pihak-pihak lain membantu dalam mengkurasi produk-produk yang kita miliki. Nah, untuk itu karena PHR salah satu programnya adalah UMKM. Nah, kita diusulkan bagaimana kalau SMK ini membentuk suatu lembaga yang namanya UMKM supaya pembinaannya itu bisa
bisa langsung Iya. kepada tepat sasaran. Betul. Nah, kita saat itu berunding berembuk bersama kepala bidang pembinaan SMK saat itu. Iya. Kita bentuklah saat itu UMKM, yang mana UMKM ini di dalamnya adalah semua SMK negeri dan swasta yang ada di Provinsi Riau. Oh, Nah, saat itu baru gitu. 8 SMK yang betul-betul produknya rutin dilakukan oleh sekolah. Dan salah satunya SMK Muda nggak, Bu? Salah satunya adalah SMK Oke. Muda ini Muhammadiyah 2 Kota Pekanbaru. Itulah Oke. latar belakangnya kenapa Iya, iya. kita membentuk UMKM, karena saat itu memang sangat-sangat susah dalam memasarkan produk. Dengan Betul. melalui PHR luar biasa, setiap minggu, setiap bulan ada saja pemesanan produk yang dilakukan. Iya, iya. Jadi dilihat dari hasil yang kita lihat dari SMK, beberapa SMK yang memang produknya sangat-sangat dinikmati, ini luar biasa yang kita lihat di sekolah itu sendiri dalam memajukan produknya masing-masing. Iya, luar biasa sekali sih, karena PHR juga udah membantu support. Dan ini satu lagi nih, ini menariknya. Ini apa nih, Pak? Kita kembali ke Bapak. Pendidikan vokasi di UMKM itu apa tuh, maksud hubungannya dan segala macamnya? Apakah ada sesuatu, Pak, di dalam? Jadi di vokasi itu kita Iya. menyiapkan tenaga kerja yang andal. Iya. Dengan adanya kegiatan ini, dengan sendirinya siswa-siswa yang ada di SMK itu belajar seperti apa sih TEFA itu, Teaching Factory, Yes, seperti apa iya. industri. Iya. Jadi tugas kita, kalau setahu saya itu, kita kan ada 3 ya, seperti Iya. BMW, Yes. bekerja, melanjutkan studi lanjut misalnya ke jenjang lebih tinggi. Yang ketiga itu berwirausaha. Oke. Jadi salah satunya dari 2 itu kita ambil, dia ketika dia bekerja di pabrik nanti dia sudah mengetahui seperti apa sih prosesnya gitu. Iya. Nah, dan kalau dia berusaha dia sudah tahu juga seperti apa usahanya akan dibangun dia. Dan terjun langsung tuh gimana? Udah Iya, tahu ya, seperti Pak? apa. Jadi karena kita vokasi, kita harus menyiapkan kompetensi mereka seperti yang mereka betul-betul sudah punya pengalaman. Betul, betul. Karena gini, Bu, saya juga belajar teknopreneur, Bu, kepada siswa kelas 10 sekarang. Tapi ini di peluang kerjanya itu ranahnya DKV. Contoh, salah satu wirausaha teknologi kita Teva yang di Movies. Nah, kita juga ada Movies di depan, dan itu saya sedang memberi bagaimana nih membangkitkan jiwa-jiwa wirausahanya. Tapi kita sekarang udah teknologi ya, Bu ya. Dan itu saya lihat memang anaknya tuh punya jiwa itu, Pak. Cuman nggak tereksplor aja, cuman malu dan lain-lainnya. Mungkin dengan adanya tadi apa, Pak, BMW ya? BMW. Nah, betul. Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Oke. Itu luar biasa sih, karena dengan inilah yang menunjang anak tuh jadinya lebih Berkompeten dia, berkompeten, jadi, iya. betul. Dan ini lanjut, Bu. Ya. Saya Jadi mau ini perlu Iya. diketahui oleh semuanya nih. Ah. Pada saat ini kita UMKM Tambuloma kita mendapatkan bantuan Oh. yang luar biasa Luar dari biasa. Pertamina Hulu Rokan. Ini melalui mitra kita Politeknik Bengkalis. Oke. Kita ada 10 sekolah. 10 sekolah, Bu. Ya, yang bergabung di UMKM, kita Iya. semuanya ada 16 sekolah. Nah, 10 sekolah dibantu Ah. dalam bentuk peralatan untuk lebih memaksimalkan produksi yang ada di sekolah. Wah, luar biasa. Jadi ada 10 nih. Punya gerai juga penilai. Boleh, Satu lagi yang tunggu nih launchingnya kapan nih? Kita juga sekarang ini sudah disediakan gerai khusus untuk UMKM Tambuloma. Silakan ditunggu launchingnya, yaitu gerai UMKM Tambuloma di Ekopariannya Universitas Muhammadiyah, pas di belakang mallnya SKA. Wah. Silakan datang beramai-ramai. Iya, jangan lupa ya, dekat di tengah kota lagi, ya, Iya, Bu ya. benar. Oke, mungkin pesan untuk kedepannya, Bu, dari PHR untuk Tambuloma ini. Tentunya kami sangat berharap UMKM Tambuloma ini Ya. harus bisa bersaing sama dengan UMKM klaster lain. Iya. Kemudian juga di Pertamina itu sebenarnya di BUMN ya, Hah. itu tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Panji bahwa kita inginnya UMKM kita itu naik kelas. Naik kelasnya itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada yang go digital, ada yang go online, dan ada yang go global. Iya. Jadi sebagai informasi saja, beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa beberapa UMKM kami itu masuk ke dalam UMK Akademinya Pertamina, karena itu suatu program yang sebenarnya sangat bagus. Wah. Karena UMKM di sana itu dibina itu sehingga bisa tercapai 3 tujuan tadi. Jadi diklasterkan juga berdasarkan apakah dia go online, go digital, atau go global.
Nah, khusus untuk UMKM Tambulomak ini tadi mungkin Pak Kabit kalau nggak salah menyinggung juga bahwa inginnya ini mandiri. Jadi dengan bantuan ini sebenarnya kan kita ingin yang paling pertama yang ingin kita intervensi itu adalah penjualannya meningkat. Iya, Tadi betul. Bu Nila menyampaikan permasalahan utamanya awalnya adalah udah produksi nggak tahu nih mau dipasarkan di mana kan Iya, seperti itu. iya, betul. Tadi saya juga mau menambahkan lagi bahwa kita di Pertamina itu Pertamina khususnya memang sangat concern terhadap pengembangan UMKM. Jadi UMKM tidak hanya dibantu, tapi itu mulai dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi iya, dari iya. hulunya kita lakukan identifikasi, sebenarnya Bu Nila juga sudah sangat membantu untuk mengkurasi. Kemudian juga kita berikan bantuan. Iya. Bantuan nggak hanya bantuan peralatan, tapi kita juga pendampingan. Ada pendampingan. Pendampingan itu penting, sangat penting ya. Jadi untuk pendampingan ini tadi kita berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis. Pengurusan halalnya juga Pengurusan halal. Langsung dibantu ya Bu ya? Pasarnya juga Iya. dibantu ya. Bu Itu Nila. dari Bu Nila langsung, Ini dari tim. bantuan dari PHR langsung. Oh, iya. Pengurusan produk kita, Iya, semua iya. produk itu dihalalkan dengan bantuan dari ini. Kebetulan saya ada produk 2023. Iya, 2023. Iya. Oh, luar Nah, biasa. yang kenapa kita bilang kita concern Iya. sekarang itu kalau misalnya ada pejabat-pejabat yang berkunjung ke WK Rokan atau ke PHR itu tuh wajib oleh-olehnya dari UMKM. Nah, Tambulomak ini udah langganan. Jadi langganan di pesan produknya, langganan juga ikut pameran ya Bu ya. Memang kita berusaha untuk semua UMKM ikut, tapi suka atau tidak suka kita memang pasti akan ada jadi memilih gitu, karena Tambulomak ini punya keunikan, punya keunggulan. Yes. Karena ini sejalan dengan program vokasi seperti itu. Nah, jadi harapan kita sebenarnya dengan adanya bantuan ini yaitu tadi tercapai yang blood tadi, kemudian juga yang paling penting adalah siswanya yang ikut di dalam program itu bisa meningkat keahliannya khususnya untuk kewirausahaan. Itu Iya, sih sebenarnya. langsung dan tahu gimana proses penjualannya. Pengalaman menjual Pengalaman. itu seperti apa? Iya. Karena itu nggak belum tentu bisa didapatkan oleh Dalam kelas. UMKM lain. Iya, iya, Dalam betul. kelas UMKM lain juga belum Iya. tentu, karena yaitu tadi binaannya Pertamina ini khususnya untuk PHR memang kami tidak hanya sekedar teori ya. Tadi juga Pak Direktur juga bilang jangan hanya sekedar seremoni, abis ini gunting pita serahkan bantuan terus ya udah. Iya. Kita nggak mau seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi harapan kami sangat besar. Oke. Dan karena gini, kami juga nanti akan mengukur penjualannya setiap bulannya akan kami ukur nanti ya. Iya. Pak Afridon, saya sudah wanti-wanti banget nih. Mohon maaf, saya selalu merepotkan Pak Afridon. Tapi ya memang kita nggak main-main gitu Mbak. Jadi memang nggak hanya sekedar oh ya dibantu, oke penjualannya meningkat, ya tapi berapa? Iya. Itu harus Setiap bulan berapa? dihitung juga ya Bu. Betul. Jadi kalau setiap pameran itu saya selalu habis pameran saya tanya tuh sama Bu Nila cepetan ya dikirim itu hasil penjualannya berapa gitu. Luar biasa. Pernah di satu pameran saya Bu ya di internal itu 9 juta. 9 juta. Omset ya. Per hari 9 juta. Per hari omset. Wah, luar biasa sih kalau Tambulomak. Berarti ini produknya dari mana-mana aja nih Bu kalau Tambulomak? Untuk saat ini, kalau untuk UMKM Tambulomak, 16 SMK yang memproduksi. Iya, 16. Ya, 16 SMK ada yang dari Pekanbaru seperti SMK Muhammadiyah 2, Iya, iya. kemudian SMK Negeri 3 Pekanbaru, kemudian SMK Negeri 6 Pekanbaru, SMK 3 Pekanbaru, SMK Negeri Pertanian Terpadu Iya. Kota Pekanbaru. Itu 16. yang untuk Pekanbaru. Iya. Kemudian ada lagi yang dari Kabupaten Kampar, Iya. SMK Negeri 1 Kuwo. Kemudian ada lagi dari Kabupaten Rokan Hulu, Iya. SMK Negeri 1 Punto Darussalam. Kemudian ada lagi dari Bengkalis, Kabupaten Mandau, yaitu SMK Negeri 3 Mandau. Kemudian dari Kabupaten Siak, SMK Negeri 1 Bunga Raya. Kemudian ada lagi dari Indragiri Hulu, SMK Negeri 1 Rengat. Iya, iya. Kemudian ada lagi dari Indragiri Hilir, SMK Negeri 1 Kempas. Gitu. Jadi 16 ini ada berapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Produknya macam-macam. Macam-macam. Ada yang bentuk keripik, ada Iya, yang bentuk kayak gini lah ya, Bu, ya. Nah, itu dia contoh. Ini kayak gini ya, produknya, pemirsa Iya. ya. Berarti di packaging juga dari Dari sekolah sekolah itu langsung, tersebut. iya. Oke.
Mungkin kami masih perlu pembinaan ini dari PHR, dari Politeknik Bengkalis, Iya. bagaimana sebuah produk itu dikemas dengan packaging yang menarik, yang bagus sehingga menjadi nilai yang lebih bagus lagi. Wah, luar gitu. biasa sih. Artinya udah 16 ini 16 sekolah ya Bu ya bekerja 16 sama. SMK negeri dan swasta. Dan itu udah nggak kaleng-kaleng lagi sih Tombuloma. Emang tambuh cie. Bertambah terus. Bertambah terus Iya. dan harapan itu terus. Dan ini Pak, terakhir Pak, pesannya mungkin dari di pendidikan vokasi. Jadi kalau tadi Bu Wina sudah cerita banyak, saya mungkin pesan saya satu. Iya. Kalau teman itu sempat launching bangga buat Indonesia, kalau Iya. kita bangga buat UMKM. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Dan pertemuan hari ini dan podcast hari ini luar biasa. Ini daging semua sih, agar informasi ini sampai kepada pemirsa semua tentang Tombuloma. Mungkin ada pesan pesan dan untuk kepada sobat muda. Ada. Oke, baik kepada sobat muda semua, mari sekali lagi kami mengajak seperti yang disampaikan Pak Idon tadi, bangga buatan UMKM Tombuloma khususnya. Oke. Ya, UMKM Tombuloma yang sebentar lagi gerai kita akan launching. Ingat launchingnya kalau tidak salah sekitar bulan September ini berada di belakang Mall SKA, yaitu di Eko Variannya Universitas Muhammadiyah Provinsi Riau. Oke. Silakan datang beramai-ramai, silakan dicicipi produknya. Sekali lagi kalau sudah mencoba pasti akan mencoba lagi. Wah, itu sih luar biasa. Oke Bu, Ibu ada yang disampaikan lagi? Satu pesan? Buat saya singkat saja bahwa SMK itu bisa, Ya. SMK itu hebat. Jadi kalian tidak perlu minder atau Insecure kalian ya? bisa bersaing dengan UMKM manapun Iya. dan bahkan mungkin bisa lebih hebat Ya, karena punya keunggulan sendiri SMK ini. Jadi itu harus dicoba dulu ya. Kalau nggak dicoba ya sayang sekali ya Bu ya. Benar Pak. Kalau Bapak Pak gimana Pak? Pesannya? Udah tadi ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih Ibu, Bapak, Ibu dan sudah hadir di podcast kita hari ini dan saksikan podcast-podcast selanjutnya dan ini menarik sekali. Jangan lupa di like and subscribe. Oke? Dan jangan lupa nih launchingnya di tanggal Bulan September. Bulan tanggalnya September. bulan Tang- September. Ayo hadiri di Hadir. gerai UMKM Oh, Tombuloma iya. SMK. Iya, jangan lupa. Nanti bakal ada IG-nya nggak Bu, sosmednya atau apa gitu? Ada. Ada. Nanti kita buat di deskripsi ya, sobat muda ya. Dan mungkin terima kasih Bapak Ibu. Saya Ulfa Rahmi. Apabila ada kesalahan, sampai jumpa di next konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tepuk tangan dulu.